Menghadapi sebuah bencana memang bukan perkara mudah. Setiap elemen masyarakat sigap membantu sesamanya yang sedang terkena musibah. Mulai dari perseorangan hingga lembaga negara seperti yang telah Palang Merah Indonesia lakukan. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum PMI, Rini Sutioso, dan juga Dr. Murdiati Umbas sebagai Wakil Ketua Pengurus Provinsi DKI Jakarta bidang kesehatan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Adrian. Senang sekali. Mestinya kemarin kita udah ketemu di sini ya, tapi katanya terhambat ya. Iya, terjebak macet biasa, banjir. Betul. Jadi nanti selain kita ngobrol-ngobrol, kita juga akan mengundang mereka yang ada di rumah kan, Adrian? Ya, betul sekali. Kita akan mengundang Anda bergabung bersama kami di 295461188 bagi Anda yang berada di Jakarta dan 295461189 bagi Anda yang berada di luar Jakarta. Yuk kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya, Emar. Boleh, Adrian. Ini ada berapa titik posko yang sekarang sudah berada di bawah PMI? Kalau posko yang ada di bawah PMI ada 8 posko. Sementara masing-masing posko juga mempunyai titik pengungsi. Hampir rata-rata setiap posko ada 20 titik pengungsian. Jadi itu kalau misalnya dari 8 posko, masing-masing 20 titik pengungsian, berapa pengungsi yang bisa ditampung di sana? Untuk 8 posko itu yang ada titik pengungsian cuma ada 6, yaitu dari wilayah-wilayah Jakarta Barat, Utara, Selatan, Timur, Pusat, Kepulauan Seribu. Sementara posko DKI Jakarta hanya menampung logistik maupun bantuan-bantuan baik itu berupa uang maupun berupa logistik. Kemudian dari posko pusat mereka juga menyiapkan logistik, kemudian seperti perahu karet, kemudian tangki kita dapatkan dari pusat gitu. Untuk saat ini jumlah pengungsi menurut statistik yang kita terima dari BPPD itu ada kurang lebih 30.840 orang. Itu tersebar di beberapa titik pengungsian. Oke, kalau untuk bantuannya sendiri apa sih Bu saat ini yang paling dibutuhkan? Yang saat ini dibutuhkan yaitu pertama yaitu makanan siap saji, kemudian selimut, kemudian makanan bayi, diantaranya susu, biskuit, kemudian popok bayi, kemudian pakaian dalam, baik itu wanita maupun kebanyakan sih untuk wanita gitu yang diperlukan, kemudian pembalut wanita itu. Nanti biasanya setelah pasca banjir kita juga akan memberikan bantuan-bantuan gitu kan. Kalau pasca banjir kan mereka kehilangan anak-anak yang sekolah kan, butuh alat-alat perlengkapan sekolah. Kita kirimkan juga school kit, kemudian family kit, hygiene kit kepada mereka. Pasca banjir ini justru yang paling banyak yang kita butuhkan. PMI mencakup Jakarta saja atau Jabodetabek, Ibu? Kalau PMI ini seperti PMI DKI Jakarta ini hampir sifatnya nasional ya. Karena waktu kejadian di Aceh itu tsunami kita juga memberikan bantuan ke sana. Kemudian di daerah istimewa Yogyakarta kita memberikan bantuan. Kemudian di Padang juga. Nah saat ini juga untuk tadi kami koreksi sebentar Mbak Marisa dan Adria, bahwasanya saya ini sebagai Ketua PMI DKI Jakarta. Untuk Ketua Umumnya adalah Bapak Yusuf Kala. Nah Bapak Yusuf Kala kemarin sudah meninjau ke Sinabung dan sekarang beliau ada di daerah di Kota Manado. Bagaimana dengan bantuan di Bekasi, Ibu? Karena Bekasi ini sejauh ini sejak 2 hari lalu hingga sekarang masih sulit mendapatkan bantuan. Biasanya Mbak kalau dari Bekasi minta ke kita berikan ya bantuan. Namun demikian mungkin Bekasi kan ada wilayahnya sendiri, masuk ke Jawa Barat. Dia minta ke Jawa Barat. Sementara di PMI Bekasi pun juga ada gitu. Kalau mereka nggak bisa mengatasi, baru mereka minta ke kita untuk mengirimkan bantuan. Tapi kita selalu siap untuk memberikan bantuan. Iya, kalau untuk kondisi kesehatan para pengungsi sendiri bagaimana Dokter Nunu? Kesehatan para pengungsi itu pada umumnya mereka banyak karena tinggal di tempat pengungsian dan ramai dan juga agak kotor sehingga banyak penyakit-penyakit seperti penyakit-penyakit saluran pernafasan atas ya dengan daerah ISPA, kebanyakan ISPA dan juga diare, penyakit kulit, kadang-kadang ada penyakit mata juga. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh PMI menghadapi situasi tersebut? Kami biasanya memberikan bantuan obat-obatan, kemudian bantuan obat-obatan memang kami dapatkan dari masyarakat juga dan dari kami sendiri juga sudah ada. Bagaimana menjaga kesehatan bagi mungkin warga yang tidak mau mengungsi begitu, Dokter? Tapi di dalam situasi banjir begitu ya, bagaimana kita menjaga kesehatan?
Oh, untuk mereka yang Yang tidak mengungsi. tidak mengungsi, mereka ya sebaiknya mereka kalau bisa mencuci tangan dan menjaga kesehatannya, banyak makan vitamin. Sebetulnya yang baik itu sebetulnya bukan vitamin ini ya, lebih baik makan sayur-sayuran dan makan buah-buahan. Tetapi kalau tidak ada ya lebih mudah mungkin Sebagai dengan alasan vitamin. untuk mengantisipasinya. Iya, Tapi ada juga yang mengatakan bahwa penyakit ini justru timbul pasca banjirnya usai. Itu biasanya penyakit apa sih sejauh? Sama biasanya penyakitnya ispa dan diare, Penyakit kulit. kemudian penyakit kulit, penyakit mata. Gatal-gatal Ya. itu kan biasanya. Ya, karena sisa-sisa dari banjir. Sebetulnya mungkin mereka sudah keadaan tubuhnya sudah menurun sehingga lebih mudah kena penyakit. Oke. Pada saat ini saja tidak usah orang yang di daerah pengungsian Iya, ya. Kita saja bisa mudah sekali kena ispa itu. Tapi sejauh ini apakah ada data dari PMI mengenai jumlah korban yang meninggal berkaitan dengan banjir ini, Ibu? Untuk yang meninggal kita belum mendapatkan data, tapi untuk data sementara kurang lebih 6 orang itu karena hanyut itu. Ada yang anak masuk ke gorong-gorong gitu. Kemarin saya lihat juga ada yang membawa motor terus hanyut gitu. Iya. Terus ada yang orang tua memang sudah menderita sakit sebelum banjir gitu. Itu ada. Oh, oke. Kendala yang dihadapi PMI selama banjir ini berlangsung? Ya, kita untuk menuju ke lokasi sangat berat ya. Biarpun kita mempunyai perahu karet, namun demikian perahu karet itu kadang-kadang susah untuk menuju lokasi karena gang-gangnya sangat sempit. Contohnya daerah mana, Ibu? Ya, ini kemarin kita di daerah Petamburan gitu juga ada, kemudian di Jakarta Timur juga ada. Nah itu namun demikian kita kan punya relawan-relawan gitu ya, utamanya SIBAT yaitu siaga bencana berbasis masyarakat yang adanya di kelurahan-kelurahan. Nah mereka dengan sigap mereka memberikan bantuan-bantuan yang apa yang kita berikan mereka tinggal menyalurkan atau mendistribusikan kepada masyarakat. Utamanya kita kan tempat-tempat daerah penampungan gitu, itu mereka berikan. Seperti kemarin kita waktu meninjau di Jakarta Barat, ya relawan-relawan kita terpaksa harus memanggul jalan kaki, ya walaupun banjir kita juga ikut terjun ke sana melihat meninjau lokasi penampungan pengungsi. Nah, bicara mengenai saling membantu, kira-kira apakah bisa gitu, maksudnya masing-masing pengungsi itu saling membantu menjaga kesehatan, adakah tipsnya Dokter Nunu? Sebetulnya yang penting adalah bersih lingkungan. Ya, jadi maksudnya kita bersih lingkungan artinya kita jangan membuang sampah sembarangan, jangan juga lebih sering mencuci tangan dan kalau misalnya kita sakit sebaiknya kita memakai masker dan sebagainya supaya kalau kita batuk ya jangan kena orang lain batuknya dan sebagainya. Tadi di awal saya sempat tertarik juga, tadi Bu Rini sempat katakan bahwa PMI ini juga terlibat dalam memberikan bantuan ke daerah lain, tidak hanya banjir di Jakarta gitu. Tapi sebenarnya biasanya alokasinya itu seperti apa sih begitu kita sudah mendapatkan bantuan, kemudian penyalurannya berapa persen yang untuk misal di Jakarta? Karena kan kalau kita lihat saat ini bersamaan nih, ada kok di Manado, ada juga Senabu, kemudian Jakarta. Kita kan ada PMI Pusat, itu yang di bawah Pak Yusuf Kala. Betul. Mereka mempunyai gudang logistik yang letaknya di daerah Banten gitu. Ketika terjadi bencana, beliau menginventarisir kebutuhan apa yang diperlukan oleh daerah-daerah yang tertimpa bencana. Gitu. Nah, kemudian kita salurkan ke tempat daerah-daerah yang membutuhkan itu. Untuk itu kan mereka kadang-kadang menginventarisir, oh ini butuh tenda, ini butuh tikar, ini butuh selimut. Nah itu yang kita alokasikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana gitu. Jadi kan di sana kan ada PMI, tidak hanya di pusat aja, tapi DKI Jakarta semua di provinsi ada PMI, kemudian kan mereka juga punya kota madya maupun kabupaten itu juga ada, jadi cepat geraknya. Sebetulnya kita dari PMI ini pusat udah melakukan tindakan preventif 2 tahun yang lalu ketika terjadi, ini kan banjir hampir setiap tahun gitu. Tindakan preventif dari pengurus pusat PMI itu memberikan bantuan cangkul dan skop. Itu sebanyak 1 juta waktu itu ya untuk dibagikan. Itu untuk mengenai masalah lingkungan, bersih lingkungan kita gitu. Jadi supaya mereka masyarakat sadar bahasanya untuk bersih lingkungan gitu, mereka diberikan skop untuk bersih-bersih selokan maupun apa, kemudian menanam pohon-pohon yang tentunya sebagai resapan air gitu. Dan kayak lubang biopori begitu. Ya. Oke. Baik, dan sekarang kita sudah ada seorang penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi.
Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, dengan siapa, dari mana Ibu? Dengan Ibu Lin dari Jakarta Selatan. Silakan Ibu. Ini saya menanyakan ya, bencana di seluruh Indonesia, ya, rata-rata ada beberapa provinsi itu khususnya PMI, itu dia memberi makanan berupa nasi bungkus yang saya dengar itu 7.000 per hari di DKI. Bagaimana dengan Sinabung, Manado, Sumatera Selatan, dan itu dananya khususnya yang untuk masaknya itu kan perlu betul-betul bahan yang sehat. Toh kalau dibeli dengan bahan yang tidak sehat juga nanti kan pengungsi itu juga kan bisa menimbulkan penyakit. Nah, untuk mengantisipasi itu apakah ada tim-tim dari PMI yang khusus bekerja sama dengan bagian posko dapur itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lin. Silakan Ibu dijawab. Ini Bu, bahwasanya di PMI begitu terjadi kejadian bencana, kita langsung membuka dapur umum. Gitu. Dapur umum ini dilakukan oleh relawan-relawan maupun pengurus PMI yang ada di sekitar gitu. Seperti di Jakarta Timur, dia sampai saat ini bisa melayani sejumlah 7.500 box ya. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Jadi mereka memasak sendiri. Karena kalau memasak sendiri kan otomatis kebersihannya bisa terjaga gitu kan. Itu jadi sehingga tidak sampai mereka kita kirim makanan siap saji tapi kepada para pengungsi tapi malah justru menimbulkan masalah. Itu jangan sampai itu. Yang kita lakukan semuanya dilakukan oleh PMI. Makanan apa saja sih Bu yang ada disediakan di dapur umum? Ya itu makanan siap saji yaitu nasi gitu kan, nasi komplit dengan lauk pauknya, kemudian roti, kemudian bubur kacang hijau untuk anak-anak gitu. Seperti roti kita juga pesan, kalau roti itu pesan kepada pabrik yang besar yang biasa kita lakukan itu. Karena biasanya kalau terlalu pagi mereka kan kita kasih roti sama bubur kacang hijau. Kemudian kalau siang kita kasih nasi komplit dengan lauknya. Sama malam itu tugas PMI gitu. Ada berapa petugas kesehatan yang standby di posko-posko, Dr. Nunu? Di posko-posko itu macam-macam ya. Ada petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan sendiri, ada juga yang dari PMI. Jadi kalau misalnya jumlah total, karena kalau misalnya kita kebayang sebuah posko itu kan pasti banyak sekali pengungsinya. Iya. Nah, ketika banyak pengungsi, ketika staf kesehatan atau petugas kesehatan tidak cukup sehingga tidak bisa melayani banyak orang begitu kan? Bagaimana Ibu Rini? Kebanyakan mereka tuh di daerah lokasi pengungsian mereka mengeluh penyakit yang tadi disebutkan Dr. Nunu itu. Nanti kalau mereka sampai tidak bisa terobati, mereka dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Gitu. Jadi sejauh ini kalau menurut PMI kendala apa yang paling berat dalam menghadapi pengungsi banjir Jakarta ini? Ya kendalanya itu sulitnya kita menjangkau lokasi daerah pengungsi itu yang paling berat. Sehingga kadang-kadang masyarakat kalau ditanya sudah diberi makan belum jawabnya gitu kan. Kadang sementara kita sedang jalan sebetulnya itu kan semua bergerak. Waktunya makan siang semua bergerak gitu. Jadi yang lokasinya jauh yang susah itu kadang-kadang terimanya kadang-kadang sampai jam 2 gitu. Nanti dia terima jam 2 nanti sebentar lagi udah kita ngirim lagi untuk yang makan malam gitu. Jika mau memberi bantuan masyarakat apakah bisa menghubungi PMI untuk mengkoordinir begitu? Bisa. Mbak, untuk misalnya seperti logistik, pakaian-pakaian bekas gitu bisa disalurkan ke kantor PMI di Jalan Keramat Raya 47. Kemudian untuk berupa uang kita juga membuka rekening di Bank CNI Niaga ya, Bank Niaga CNI Niaga. Itu. Nomor rekeningnya nanti bisa mungkin kita dapat informasi dari mana Ibu? Apakah ada website ataukah? Ada websitenya di mana? Ada di ini bisa saya sampaikan ya Mbak ya, maaf ya. Silakan. Karena memang masyarakat banyak sekali juga di sini yang tergerak dokter dan juga ibu nih yang ingin membantu ya. Jadi tadi aku udah kasih untuk nomor rekening, apa mungkin di depan sini Ibu? Nomor rekening ternyata sudah kita hadirkan di layar. Ini jadi bagi Anda yang ingin memberikan bantuan bencana bisa lihat di layar di Bank CIMB Niaga. Bagi Anda yang ingin memberikan bantuan berupa makanan ataupun baju-baju dan kebutuhan yang tadi Ibu Rini telah sampaikan bisa langsung ke Jalan Keramat Raya nomor 47. nomor 47. Nomor 47. Baik, terima kasih banyak Ibu Rini dan juga Dr. Nunu.